Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun pian berada, sabarataan. Topik kita hari ini membahas tentang hal yang disukai oleh bibinian dari seorang lalakian. Sahabat Banua Sabarataan, perlu kita tegaskan dulu disclaimernya bahwasannya topik ini kada untuk menggantikan takdir jodoh yang udah disiapkan Tuhan gesan kita. Nah, yang kedua, disclaimernya itu bahwa ini kada untuk menggantikan kualitas bibit, bebet, bobot daripada jodoh yang udah disiapkan untuk kita. Nah, jadi ini mutlak karena request dari beberapa kawan. Nah, ini tuh merasa kebingungan kenapa sudah melakukan berbagai macam cara tapi kada kawa melakukan pendekatan yang pas lawan jenis nah ini kehendakinya, dalam hal ini bibinian maksudnya. Jadi ini arahnya lebih ke cowok. Jadi di antara kita misalnya ada yang sudah habis-habisan penampilan kayak Anjas Mara, wajah nang kayak Stephen William sudah kada kalah gitu nah lawan Arya Saloka dan lain-lain, body sudah menawan tapi bibinian kada ada yang mendekat, menoleh aja kada launinya. Jadi ini aneh. Ada juga mitos nang kayak ini, ada kawan ulun berkisah duit itu segalanya ajarnya. Jadi ini menganggap bahwa kemapanan finansial, masalah duit itu kawa menaklukkan semua orang. Ternyata setelah dipraktekkan, kada juga, malah inya banyak dijauhi oleh bibinian. Nah, jadi berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, kita melihat bahwa nang kaya fisik, kemudian kemapanan ekonomi itu kada menjamin juga. Bahkan dari yang pernah ulun lihat, bibinian hampir kada melihat itunya. Yang pertama, jadi ada kualitas-kualitas di dalam diri seseorang. Nah, itu sebenarnya yang diincar oleh si bibinian. Jadi ini basic benar, pemahaman yang paling basic, paling natural, dan ini sudah jadi kodrat bibinian sebenarnya. Kalau kita tahu rahasia ini nih. Nah, jadi rahasia itu ada di 4 macam dulu. Ini 4 macam karakter yang siap didampingi oleh bibinian. Bahkan bibinian itu banyak yang terpesona oleh orang dengan karakter-karakter berikut ini. Nah, yang pertama, karakternya itu adalah orang ini berisi nyali. Nyali itu keberanian artinya. Keberanian. Jadi bibinian itu tercipta kan secara natural, secara alamiah, inya mulai bawaan dalam dirinya itu sifat takutannya itu lebih banyak daripada lakian. Jadi otomatis secara alam bawah sadar, memori bawaan di dalam dirinya itu, DNA-nya sudah bibinian tuh akan mencari perlindungan kepada orang yang wani. Kada mungkin bibinian itu berlindung kepada orang yang penakut. Jadi dia mencari semacam backing. Nah, kayak pengawal, bodyguard-nya. Maulah bodyguard penakutan sama kayak orang yang dijaga, kan kada mungkin. Nah, jadi itu yang pertama dulu prinsipnya, nyali. Dengan nyali ini bibinian lakian itu kelihatan tampil wibawanya, karismanya itu keluar. Nyali itu kan macam-macam, bukan hanya dalam artian yang kayak Hercules membawa parang segala macam, itu kada. Yang dimaksud ini adalah keberanian untuk menyatakan sikap, keberanian untuk berhadapan lawan keluarga bibinian, keberanian untuk tampil maju ke muka, dan lain-lain. Intinya itu keberanian. Itu satu. Nah, kedua pulang sifat bawaan bibinian itu adalah inya mencari orang yang jujur. Jadi secara sejarah dunia ini, bibinian itu banyak didustai dengan aneka macam kebohongan-kebohongan dari lalakian. Dari mulai zaman Nabi Adam, kisahnya ini, bibinian itu secara kodratnya itu mencari laki-laki itu yang jujur. Jujur itu dalam artian menampilkan dirinya tuh apa adanya, kada palsu.
kada bertopeng, kada bermuka dua. Jadi apa adanya, kalau kita memang tercipta pendiam, keluarkan aja pendiam, kada usah diulah-ulah. Mau ulah kata-kata, mau ulah lelucuan segala macam yang lain karakter kita, itu bibinian kada suka. Malah lucu jadinya kalau kita misalnya orang pendiam nih, hendak mencoba berlucu, mencarikan kisah paloi macam-macam, itu malah kitanya yang jadi lucu jadinya. Bibinian hilang ilpilnya. Jadi ilpil bibinian kalau kita ulah-ulah. Nah, tapi kalau kita memang tercipta menjadi orang yang humoris segala macam, itu keluarkan juga, bibinian akan suka. Nah, kena kita uraikan lagi di akhir contoh-contohnya. Kemudian pernah kelapian melihat orang itu karena saking jujurnya ini nih malah terlihat kayak bad boy. Bad boy ini artinya orang yang kayak jahat gitu lah. Tapi lihat pesonanya. Orang-orang bad boy itu lihat pesonanya. Kayak perawakan misalnya gondrong, kemudian baju kada begosok dan seterusnya, kayak selawar jeans lusuh dan seterusnya, tapi digilai oleh banyak binian. Kenapa? Karena bad boy itu seolah-olah dicitrakan oleh perempuan ini inya tuh jujur apa adanya. Kadang-kadang ada yang pakai tato, banting-anting. Ulun kada menyuruh pian pakai anting-anting atau pakai tato, kada. Cuma intinya tuh bila kita kelihatan persepsi binian itu kelihatan jujur, maka kita akan menjadi mempesona di hadapan binian. Jadilah orang yang jujur, kada fake, kada palsu. Kemudian yang ketiga kualitasnya, lakian itu seyogjanya makhluk nang rasional. Artinya ini mengedepankan akal daripada emosi. Kalau sila lakian ini umpatan yo jadi emosian, itu akhirnya jadi binian kayak aku juga nih kayak binian jadinya. Karena ulun pernah punya pengalaman ketika dulu zaman-zaman remaja, si binian ini emosi. Entah kenapa ulun jadi terbawa emosi juga. Nah, pada saat itu ada kawan ulun yang melihat nih, ya sebagai orang ketiga kan melihat pemandangan ulun bayi emosian tadi tuh. Ikamnya kelihatan goblok bener di hadapanku waktu itu tuh. Dan ulun baru sadar beberapa tahun kemudian, ternyata perilaku emosi ini bila kelihatan oleh lawan jenis kita, itu maulah kita kelihatan kada ada artinya lagi. Karena secara sejatinya itu bibinian itu emosional, lakian rasional. Jangan digabungkan bahwa kita nih emosional juga, itu kada ada nilainya di hadapan binian. Untuk jelasnya lelah ulun kasih contoh, misalnya si cewek ini kada diberiakan oleh orang tuanya berhubungan dengan kita. Mbak itunya datang kepada kita menangis-nangis. Nah, menangis itu kan bagian dari emosi. Kita meresponnya jangan lawan emosi juga. Masa kita umpatan menangis juga kisahnya lawannya? Atau kita besarik-sarik misalnya, mamai marah lawan kuitannya tadi, itu ngarani emosi. Tapi begitu kita tampilkan logika kita, rasional kita, bahwa kita laki-laki yang penuh dengan akal, kita bisa malah kita berikan solusi-solusi dan kesankan bahwa kita tuh kada emosian. Karena sekali lagi dengan emosi itu maulah kita kada bernilai lagi kena di hadapan binian. Karena inya sudah emosian, inya penuh dengan masalah, masa kita tambah-tambahi lagi. Nah, itu kodratnya. Kemudian kodrat berikutnya, bibinian ini pada umumnya mencari pemimpin. Laki-laki tercipta sebagai imam, bibinian sebagai makmum. Itu kada bisa dibolak-balik atau disama-samakan. Jadi laki-laki tampillah sebagai imam, tampillah sebagai pemimpin. Bila pian bisa ngomong, bila pian bisa membimbing, memimpin itu maksudnya kada harus kita menjadi seorang camat, bupati, gubernur, atau kita menjadi kepala dinas, kada perlu. Nang tampil jadi pemimpin di sini maksudnya adalah bukakan lawang mobil, kayaknya bilanya keluar, tentukan rumah makan mana, nah hendak kita tuju bersama-sama, jangan sampai bibinian nama atur. Usahakan semakin rancak kita mengeluarkan keputusan, semakin rancak kita yang menghandleinya, membawainya macam-macam mengolah keputusan, itu kita semakin berkarisma di hadapannya. Bibinian akan semakin takluk lawan laki-laki nang menghandleinya. Tulakan ke pasar, kita yang menghandle. Tulakan ke tempat rekreasi, kita semuanya menghandle. Jadi kita kelihatan sebagai sosok yang bertanggung jawab, kelihatan wibawa kita jadi muncul jadinya sebagai seorang pemimpin. Nah, dengan 4 macam inilah kualitas itu bisa menghasilkan pribadi-pribadi yang disukai oleh bibinian.
Jadi sebagai hasilnya tuh biasanya keluar tipikal orang yang pertama itu family man. Family man tuh orangnya mencintai lawan keluarganya, nya dekat dengan keluarganya. Sayang lawan anak. Foto-fotonya tuh bahambin kekanakan, habis itu ada yang diusungnya, ada yang inya maayun anak segala macam, itu menimbulkan pesona seorang. Rancaki tampil bersama kekanakan. Itu akan menciptakan citra kita tuh seorang family man. Nah, family man. Kemudian kalau kita ambil contoh di dalam dunia selebritis itulah ada yang karismanya luar biasa tuh, ada David Beckham. Nah, David Beckham itu luar biasa harmonisannya lawan anak-anaknya, bininya, dan itu akhirnya menjadikan David Beckham selain memang rupawan itu family man-nya itu yang kelihatan benar. Nah, itu digilai para wanita family man. Kemudian ada juga Cristiano Ronaldo. Jadi orang Cristiano Ronaldo itu pakai BMW, Ferrari segala macam. Tapi lain itu sebenarnya yang jadi kualitas yang diidam-idamkan oleh binian itu. Yang paling penting itu Cristiano Ronaldo dekat lawan anak-anaknya, sayang lawan bininya. Itu citranya luar biasa. Kemudian himbah family man itu yang bisa muncul dari 4 macam kualitas tadi itu, muncullah seorang bad boy. Nah, bad boy ini kelihatan tuh kayak lelakian yang kayak keras, jahat kelihatannya nih. Nah, tapi inya dicitrakan tuh orang yang jujur. Coba kita lihat, pernah dulu kasus, mohon maaf, Ariel Noah itu kan masuk penjara karena satu kasus yang dianggap itu, anggaplah kayak asusila. Tapi kenapa sampai sekarang tuh karismanya kada hilang-hilang? Karena citranya tuh jujur ke publik tuh apa adanya. Dan publik itu akhirnya menerima dan memaafkannya. Asal kita kada berusaha untuk menutup-nutupi, kada berkilah, itu publik akan mencitrakan kita tuh sebagai orang yang tampil apa adanya. Dan itu disenangi oleh perempuan. Makanya dulu kalau di kampus kan, ulun kalau sejarah kuliah itu, yang paling maulah bibinian itu histeris biasanya anak-anak mapala bubuan pecinta alam. Karena bubuannya itu rambut gondrong. Imbah itu salawar ada sedikit berabit, kadang-kadang ada gelang di sini. Nah, itu kelihatannya bad boy tapi inya apa adanya, lugas. Kalau bicara terus terang biasanya kesannya tuh kayak bertanggung jawab dan kayak maco gitu nah bawaannya. Nah, itu disukai lagi oleh bibinian. Kemudian kalau kita kadang kamu memunculkan 2 karakter tadi, jadilah yang ketiga ini. Nah, yang ketiga ini ngarannya cool man. Orang yang cool. Orang cool ini kelihatannya kayak misterius. Orangnya kada banyak pander, tenang bawaannya, kalem, tapi mengundang rasa hendak tahu oleh bubuan bibinian. Dulu tahun 2000-an itu ada film Ada Apa Dengan Cinta. Nah, tokohnya itu kan si Rangga ini kan kayak misterius. Dibintangin Nicholas Saputra dulu. Kayak misterius. Orangnya kada hendak beramian, kada mau umpatan orang banyaknya. Dan waktu didaftarkan juara lomba puisi, inya kada terima. Aku kada mau tahu inya puisi itu, lomba-lombaan tuh kada mau tahu. Inya hidup dengan dunianya seorang dan inya kada peduli. Itulah yang maulah bibinian tuh jadi kesengsem jadinya. Rasa penasarannya. Nah, kemudian karakter yang keempat, humoris. Coba lihat bubun komika-komika stand up komedian. Raditya Dika, lihat mantan-mantannya sama istrinya yang sekarang. Luar biasa. Karisma seorang humoris. Begitu yang ada rahasia umum lagi sudah itu Kiwil. Ada lagi Marcel Widianto, ini aneh lagi. Kenapa seorang Selin Evangelista itu bisa jatuh cinta lawan yang dari wajahnya aja orang sudah tertawaan, si Marcel Widianto nih. Hirang, keribo dan sebagainya. Tapi Selin Evangelista kalah bubuan mantan-mantan yang terdahulu dapatnya si Marcel ini. Kemudian ada lagi Arik Riting. Nah, Arik Riting luar biasa juga perjalanan cintanya. Nah, mudah-mudahan dari contoh-contoh tadi, sekali lagi disclaimer-nya, ini bukan untuk menjadikan bubuan pian menjadi playboy kelas kakap, tapi untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan mengurangi atau menghilangkan masalah-masalah pian terutama berkaitan dengan perempuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, gasan ulun, gasan pian, gasan kita sahabatan.